Selamat malam Univelas. Gimana kabar kalian malam ini? Aku harap kalian masih semangat ya buat belajar di Uniklas sekarang. Semangat gak kalian semua? Pokoknya harus semangat ya. Sembari nunggu teman yang lain, kita absen dulu ya. Ada Kak Anyura, ada Kak Gezen, ada Kak Ran, ada Kak Zaid, ada Kak Natsume, ada Kak Hani, ada Kak Kasei, ada Kak Brush, ada Kak King Koala, ada Kak Daun aja ya, ada Kak Andi, dan juga ada Kak Aziz. Nah, mumpung masih anget semangatnya, kenalin aku Karina, host yang bakalan nemenin acara kalian malam ini. Oh iya, buat kalian yang belum tahu Uniklas itu apa, biar aku kasih tahu ya. Uniklas merupakan kelas belajar dasar-dasar gambar yang diadakan oleh Unika, serta didukung oleh Overcraft Studio. Sekarang pemateri malam ini sama lagi ya, yaitu Zaid. Halo, selamat Halo malam. Kak Zaid. Ya, halo Kak Karina dan teman-teman sekalian. Ya, eh, yang kemarin membawakan tentang figur in perspektif. Nah, dan ya, Nah, eh, mungkin perkenalan singkat aja ya bagi yang belum kenal. Ya, nama saya Zaid. Username saya Art of C. Bisa cari di hashtag manapun ya, sosial media manapun bakal keluar karya-karya saya. Dan ya, saya seorang freelance ilustrator. Sekian. oke. Biar aku kenalin lagi ya. Biar aku kenalin lagi ya buat Kak Zais. Nah, malam ini pemateri kita adalah Kak Zais. Buat teman-teman yang belum tahu, Kak Zais merupakan seorang ilustrator profesional dan seniman digital dengan pengalaman lebih dari 5 tahun. Beliau ini aktif sebagai freelance ilustrator sekaligus pengajar seni sejak 2021 hingga sekarang. Selain itu, Kak Zaid juga pernah memenangkan kompetisi internasional loh. Kompetisi internasional ini diadakan oleh Gaumon, perusahaan alat gambar digital dari Cina. Dengan pengalaman tersebut, Kak Zaid hadir untuk berbagi pengalaman dan pemahaman untuk membantu kita memperkuat fundamental menggambar. Mungkin buat Kak Zaid ada yang mau ditambahin lagi buat perkenalan singkatnya? Oke, saya rasa cukup ya. Oke, terima kasih Kak Zaid. Ya, sama-sama. Nah, untuk malam ini, tajuk yang akan dilakukan adalah dynamic figure atau figure dinamis. Nah, buat kalian yang ingin belajar menggambar pose tubuh agar terlihat lebih aktif, dinamis, dan lebih hidup, bisa banget ikut kelas malam ini. Tema ini sesuai banget sama yang kalian butuhin. Nah, ayo kita mulai sesi belajarnya bareng Kak Caid. Udah gak sabar kan kalian? Untuk sekarang, selama kurang lebih 2 jam ke depan, Kak Zaid bakal nemenin kalian ya. Dimohon untuk fokus dan mencatat apa yang kalian butuhkan. Bentar. Oke, ini langsung saya mulai gitu ya. Nanti setelah sesi belajar selesai, kita bakal ngelakuin sesi Q&A bareng Kak Zaid. Buat kalian yang mau bertanya, nanti bisa ketik di channel Q&A Room ya. Boleh Kak Zaid dimulai sekarang? Oke, siap. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, oke, saya Zaid di sini akan membawakan materi tentang eh, gimana sih menguasai atau cara kita belajar tentang dynamic figure ya. Oke, jadi tagline itu menghidupkan karakter di atas kertas ya. Jadi dengan adanya dynamic figure itu kita bisa memberi storytelling ke karya kita biar lebih hidup lagi gitu. Nah, oke, selanjutnya pendahuluan. Nah, apa itu dynamic figure ya kan? Sebelum masuk ke teknik,
kita harus memahami perbedaan antara gambar statis dan dinamis. Perbedaan. Nah, static pose atau karakter terlihat diam, kaku, dan seperti manekin. Fokus biasanya hanya pada anatomi. Nah, static pose itu biasanya digunakan kalau di industri menggambar ya, itu biasanya buat karakter sheet. Nah, barangkali ada yang belum tahu karakter sheet itu apa. Karakter sheet itu biasanya semacam draft karakter kayak semisal karakter hadap depan, samping, belakang, terus detail aksesorisnya apa aja ya. Itu pakai static pose karena dengan static pose detail-detail di setiap elemen yang ada di karakter itu bisa visual dengan jelas gitu. Nah, lalu dynamic pose. Nah, dynamic pose itu karakter terlihat sedang bergerak atau memiliki energi dan bercerita. Fokusnya ada aliran atau flow dan aksi. Nah, dan dynamic pose itu biasanya digunakan ya untuk memberikan atau apa ya, memvisualkan sebuah adegan atau sebuah eh, mungkin gerakan gitu kan, biar lebih bisa ditangkap dengan mata kita tanpa kita bertanya itu lagi ngapain. Nah, gitu. Oke, lanjut. Poin penting. Nah, inti dari drawing atau dynamic figure ya, bukan sekedar menggambar orang yang sedang lari, tapi bagaimana membuat penonton merasakan atau penikmat karya kita merasakan gerakan tersebut gitu. Jadi misal kita gambar orang yang lagi berantem ya kan. Nah, itu gimana caranya eh gambar kita itu bisa memberi feel, bisa memberi rasa ke penonton kita atau ke penikmat karya kita kalau itu benar-benar lagi berantem dan yang berantem yang benar-benar heboh gitu kan. Itu gimana gitu. Nah, lalu fondasi utama, line of action. Jadi kalau kalian mau menggambar karakter dengan pose yang dinamis itu fondasi pertama kali yang harus kalian bisa dan pahami itu adalah line of action atau garis aksi. Nah, garis aksi adalah garis imajiner yang menentukan arah gerakan utama tubuh. Nah, bentuk umum biasanya berbentuk kurva, C atau S. Hindari garis lurus vertikal yang kaku. Gitu. Fungsi menyatukan seluruh bagian tubuh, kepala, torso, kaki dalam satu irama. Nah, jadi maksudnya tuh gimana, dari garis aksi itu, flow dari karakter kita gitu. Jadi, kenapa kok pakai C, kenapa kok pakai S. Nah, itu kurva C sama S itu ibaratnya itu kayak limit tubuh manusia ketika apa ya, ditarik atau ditekuk gitu, itu limitnya kurvanya C atau S gitu. Jadi nggak bisa kalau kita pakai kurva yang lebih ekstrim kayak katakan zigzag 4 sisi, nggak bisa. Tubuh kita itu nggak se-fleksibel ular, nggak se-fleksibel naga gitu kan. Jadi yang paling memungkinkan itu pakai si S. Nah, terus line of action itu sebagai dasar. Dalam artian ketika kalian menggambar garis aksi kan, itu eh, dari ujung ke ujung itu nanti dibagi-bagi section gitu. Mana kepala, mana torso, mana pinggang, mana kaki, mana tangan gitu. Jadi itu nanti bakal di section lagi ketika udah bikin line of action. Oke, lalu tipsnya, gambar garis aksi ini pertama kali sebelum kamu menggambar detail apapun. Jadi kesampingkan detail, kesampingkan outfit lah apa yang menurut penting itu ketika kalian pengen menggambar eh, dynamic pose gitu kan. Itu yang penting adalah ininya, gestur. Jadi pertama kita bikin line of action, lalu kita tentukan gesturnya dengan ya draft kasar sketsa gitu kan, sketsa tubuh manusia tanpa detail ya, sesimpel mungkin gitu kan. Lalu kita baru tambahkan data yang lain. Oke, lanjut. Latihan terbaik untuk figur dinamis adalah gestur drawing atau kita menggambar gestur gitu kan. Nah, dilakukan cepat 30 detik
sampai 22 menit per pose gitu kan. Menangkap perasaan gerakan bukan anatomi yang sempurna. Gunakan garis yang panjang dan luas, jangan ragu-ragu. Fokus pada hubungan antar sendi dan arah berbatan. Nah, ini bakal saya jelaskan satu persatu ya. Jadi kenapa kok harus cepat? Kenapa kok harus 30 detik? Kenapa kok pentok 2 menit gitu kan per pose gitu kan. Jadi gini, ketika kalian menggambar ya kan dengan cepat itu tidak ada keraguan di hati kalian, tidak ada keraguan di otak dan tangan kalian. Jadi ketika kalian menggambar dengan cepat, itu garis yang dijelaskan itu bakal luas dan natural gitu. Jadi nggak kaku gitu. Nah, terus menangkap perasaan gerakan bukan anatomi yang sempurna. Jadi kalian kesampingkan anatomi otot-otot yang ribet atau mungkin section-section otot yang kompleks yang sharp gitu, lupakan. Outfit lupakan, karakter lupakan dulu. Yang penting kalian bisa menangkap feel-nya, gerakannya. Jadi ketika kalian bikin gestur posenya, kalian tuh harus bisa membayangkan kalau kalian ada di pose itu apakah itu benar-benar maksimal dan kalian bisa merasakannya hanya dengan melihat gesturnya atau enggak. Jadi gitu. Jadi buat pertama itu buat draft kasar gestur yang sangat-sangat apa ya, dapat feel-nya ya kan. Baru kalian bisa lanjut ke tahap sketsa detail atau clean sketch gitu. Baru tambahin detail dan lain kayak gitu. Terus gunakan garis yang panjang dan luas, jangan ragu-ragu. Nah, itu tadi berkaitan sama poin pertama yang saya sampaikan. Jadi dilakukan cepat itu biar garis itu enggak apa ya, enggak kaku, biar luas gitu. Fokus pada hubungan antar sendi dan arah berat badan. Nah, jadi maksudnya itu kayak gini. Kita boleh sebebas mungkin berkreasi tentang gestur yang bakal kita buat, sedinamis apapun gestur yang kita buat, tapi tetap harus memperhatikan ibaratnya itu potensial dari berat badan dan gravitasi gitu. Jadi oke, kita katakan membuat orang lari ya. Nah, orang lari itu kan umumnya berat badan kan bertumpu di kaki ya kan. Jadi usahakan gambar kalian meskipun dinamis itu posisi kaki, posisi pinggul, posisi torso, kepala itu masih wajar untuk ibaratnya dicocok logi sama logika gitu. Masa ya kita bikin orang lari katakan lomba lari, masa iya tiba-tiba lomba lari terus tapi tidak nggak menginjak ke arena gitu misal ya kan, kakinya malah ke atas. Nah itu jatuhnya nggak lari, itu jatuhnya terbang. Jadi udah merubah feel, udah merubah maksud dari story yang bakal kamu siapkan gitu. Oke lanjut. Konsep stretch and squash. Nah, tarik dan tekan. Tubuh manusia itu bersifat elastis, gerak, otot dan kulit akan mengalami perubahan bentuk. Nah, ini. Jadi, poin pertama, stretch atau tegang, bagian tubuh yang memanjang. Misal, sisi tubuh saat kita menjangkau sesuatu yang tinggi. Nah, jadi ketika kita sedang meregang gitu kan, misal kita melakukan pose-pose yang mengharuskan tubuh kita meregang, itu otot ya kan, otot dan posisi tulang kita itu bakal berubah dan ototnya bakal ketarik gitu kan, kayak gitu. Jadi ketika ini dikasih contoh soal ini tadi ya, sisi tubuh saat kita menjangkau sesuatu yang tinggi. Jadi ketika kita mau menggapai nih, misal ada figura foto di dinding ya kan, kita mengambil karena posisinya lebih tinggi, kita kan bakal berusaha tuh kayak kita jinjit gitu kan, terus berusaha menggapai, tangan kita tarik ke atas sampai badan kita itu bisa menggapai benda tersebut. Ketika kita melakukan gerakan itu atau pose itu otot-otot yang ada di tubuh kita itu tanpa kita sadari itu berubah bentuknya, ke stretch gitu, ke regang gitu. Kayak di otot ini apa, ketiak gitu kan, ke otot lengan, otot kaki gitu kan, di betis juga itu berubah itu. Nah, kurang lebih gitu.
Lalu pos atau tekan. Nah, bagian tubuh yang mengerut atau terlipat. Misal perut saat kita membungkuk. Nah, ini. Jadi ketika kita melakukan suatu gerakan ya kan, yang bukan gerakan statis ya, ibaratnya gerakan dinamis, entah kita sedang itu tadi mungkin lagi sit up gitu kan, atau mungkin kita lagi apa namanya mendorong mobil. Nah, itu kan pasti ada bagian tubuh yang eh, menekuk gitu kan. Jadi, nah di apa di antara atau di sela-sela kerutan itu eh, tubuh kita yang terkena kerutan itu bakal kayak menumpuk gitu, kayak ya tertekan, ketekan gitu loh, ketekan dan bakal eh, memperlihatkan visual kalau tubuh itu lagi ibaratnya mengerut gitu. Nah, oke, lanjut keseimbangan. Nah, jika satu sisi meregang, sisi lainnya biasanya tertekan. Ini menciptakan kontras yang menarik. Nah, di ini tadi sebenarnya gabungan dari dua tadi ya. Jadi ketika kita melakukan sebuah gerakan nih, semisal tadi yang duduk ya, duduk. Nah, itu kan perut kita kan ini ya, apa namanya? Tertekan gitu kan. Nah, tapi punggung kita di saat yang sama itu meregang. Jadi otot yang ada di punggung itu berubah, ketarik gitu. Nah, terus semisal yang lain nih, semisal ketika kita berjalan gitu kan, ketika kita berjalan kaki yang ada di depan itu meregang dan kaki yang belakang itu mengerut, yang berlawanan ya kan. Nah, di situ kan di kaki kita ototnya juga udah beda antara kiri dan kanan bentuknya, karena yang satu stretch, yang satunya squash gitu kan. Itu. Jadi kurang kurang lebih konsepnya kayak gitu. Oke. Ah, balance and weight, keseimbangan dan berat. Agar pose terlihat nyata atau tidak jatuh ya, kita harus memperhatikan center of gravity, pusat gravitasi. Pusat gravitasi itu biasanya terletak di area panggul atau pusar. Nah, kenapa kok di area situ ya kan? Mungkin kalau kalian mau luangkan waktu sebentar ya kan, kalian bisa mengamati entah di anime atau mungkin di komik ya kan, atau di film ya kan. Itu meskipun karakter sedang berpose dinamis ya kan, center keseimbangannya itu di pinggul. Mau apa ya, sedinamis apapun ya posenya, entah katakan lagi berantem hebat kayak atau mungkin lagi adegan menghindar atau apa gitu kan, itu ketika tertangkap ini ya visual kamera ya kan, itu keseimbangannya di pinggul atau di pusar gitu, itu pasti posisinya di tengah-tengah gitu, hampir di tengah-tengah atau udah di tengah-tengah gitu. Lalu distribusi berat. Nah, jika karakter berdiri di satu kaki untuk menyeimbangkan beban. Nah, ini. Jadi itu tadi kita harus memikirkan logika. Jadi ketika kita menggambar sebuah pose karakter gitu kan dengan dinamis, kita juga harus mempertimbangkan logika keseimbangannya juga gitu. Biar pose kalian itu nggak aneh gitu meskipun se ekstrim apapun posenya ya. Jadi ini tadi dicontohkan dengan itu tadi satu kaki diangkat ya kan. Nah, pasti panggul atau pinggang kita yang eh, itu bisa gitu. Jadi nggak bener-bener balance dan lurus flat gitu nggak. Jadi panggul kita bakal menyesuaikan biar nggak jatuh gitu. Nah, berlaku untuk pose yang lain, entah berlari gitu kan, atau mungkin lagi fight gitu kan, itu pasti ada perbedaan atau perpindahan posisi tubuh gitu agar tubuh kita itu tetap seimbang atau tubuh karakter tetap seimbang gitu. Nah itu. Nah, momentum. Nah, dalam pose ekstrim seperti berlari kencang, pusat gravitasi bisa berada di depan kaki untuk menunjukkan kecepatannya. Nah, ini eh di apa namanya? Di animasi itu kan itu namanya itu eh
metode bounce and squash itu. Jadi ketika kita lagi melakukan sebuah adegan yang dinamis, itu pasti ada satu tumpuan atau satu anggota tubuh yang di situ letak energinya paling besar atau letak gerakannya itu paling besar gitu. Ini tadi dicontohkan dengan lari ya. Jadi ketika kita lari, ya, lari kenceng nih ya, lagi maraton nih berat. Mungkin kalau teman-teman ada yang nonton anime apa itu yang musuh-musuh atau itu yang kuda itu ya. Nah, itu kan banyak tuh adegan-adegan lari ya. Itu pasti pas adegan lari yang tertangkap adegan lebih dinamis itu pasti kayak badan itu condong, kakinya yang satu di depan itu kelihatan lebih besar gitu kan karena ya yang diambil Angel dari depan, terus kaki yang belakang itu bener-bener kayak nge-stretch, tertarik banget ke belakang terus sampai memberi visual kakinya makin mengecil. Nah, kayak gitu. Itu namanya momentum ya. Jadi ketika kita bikin dynamic pose itu ada satu bagian tubuh yang di situ paling besar gerakannya, paling besar powernya, itu bakal lebih mencolok di gambar gitu, di visualnya. Oke, lanjut. Nah, teknik lanjutan atau foreshortening ya, untuk membuat gambar terasa keluar dari kertas gitu. Gunakan teknik perspektif pada tubuh. Nah, jadi materi yang kemarin itu juga berguna untuk materi yang kali ini ya, dynamic pose ya. Jadi kita dengan adanya perspektif itu lebih mendukung atau malah bisa bisa dibilang malah fondasinya juga gitu perspektif. Biar dynamic pose itu lebih kerasa, feel-nya lebih dapat gitu. Nah, prinsip objek yang lebih dekat ke mata penonton akan terlihat jauh lebih besar. Nah, kayak yang kemarin ya kan. Terus secara mudah bayangkan anggota tubuh sebagai rangkaian tabung atau silinder dalam ruang 3D. Nah, itu juga sudah saya jelaskan kemarin tentang simplifikasi anggota tubuh atau anatomi ya, biar kita itu lebih mudah menggambarnya dalam kondisi apapun. Jadi mungkin habis ini saya bakal kasih demo ya kan, gimana sih apa namanya hubungan antara perspektif dengan dynamic pose gitu kan. Oke, lalu uji siluet. Jadi ketika kita udah katakan nih udah bikin draft sketsa kasar tentang gesturnya dynamic pose ya kan. Nah, untuk mengecek ya kan apakah pose kita itu ideal atau enggak yang sudah kita gambar itu, kita tekan tes siluet gitu. Nah, kenapa kok pakai tes ini? Nah, jadi gini. Tujuannya itu ketika kita menggambar pakai siluet ya kan, itu kita bisa tahu mata kita itu secara garis besar menangkap karakter yang kita gambar itu seperti apa gitu. Nah, semakin sedikit bagian tubuh yang tertimpa atau tertindih ya kan, ibaratnya masih tetap kelihatan di siluet, itu semakin bagus. Tapi kalau semakin banyak anggota tubuh ya kan, atau mungkin ya mungkin aksesoris yang ada di karakter kita itu tertimpa atau ya terhalangi dengan objek yang ada di depannya ya kan, itu uh, malah makin susah untuk otak kita itu menangkap itu secara cepat gitu. Nah, nah ini ada penjelasan di sini, latihan warnai seluruh gambarmu dengan warna hitam. Jadi figur kita tadi kita lasso atau kita seleksi terus kita blok pakai warna hitam atau kita ya diarsir juga langsung warna hitam juga boleh ya kan. Lalu jika kita melihat bentuk hitam itu ya kan, apakah masih tahu apa yang sedang dilakukan karakter tersebut? Nah, itu juga. Jadi ketika udah di blok hitam, apakah kita bisa menangkap ya otak kita ini bisa mencerna nggak ya kira uh, ini karakter lagi ngapain gitu kan, posnya lagi ngapain? Atau mungkin kalau kalian pengen lebih lebih yakin lagi, ya kan? Kalian tanya ke teman kalian yang nggak tahu proses kalian dalam membuat gestur tersebut gitu. Nah, tapi udah di posisi di siluet ya kan. Coba tanyakan. Nah, kalau temenmu bisa nyep, oh ini ya, lagi katakan lagi lompat. Terus ternyata emang bener kamu gambar gestur itu lagi lompat. Oh berarti gestur kamu udah berhasil.
teman kamu udah mengenali posenya meskipun itu siluet gitu. Nah, gitu. Oke, kita langsung ke ini ya berarti ya, ke demonya. Ini sudah saya siapkan beberapa referensi ya dari Pinterest, jadi kreditnya dari Pinterest. Tinggal bisa cari di sana. Ntar kok agak ini. Oke. Oke. Ini bakal saya kasih demo gimana atau runtutan caranya kan belajar ya. Ini konteksnya belajar dynamic pose. Nah, jadi untuk teman-teman sekalian ya, untuk awal kalian belajar dengan melihat referensi terlebih dahulu. Nanti kalau kalian sudah punya muscle memory tentang banyak pose, ratusan pose, kalian bisa lakukan tanpa referensi pun oke gitu. Karena kalian udah bisa, udah banyak terekam pose-pose yang ada di kepala kalian. Oke, oke pertama kita buat atau kita amati dulu ini referensinya. Ini line of actionnya gimana ya gitu. Nah, setelah kita temukan ya kan line of actionnya, kita coba terka ya. Nah, oke. Nah, tadi line of action itu ya kan itu sebagai alur ya antara dari kepala sampai ke kaki. Nah, jadi kita di sini kita lihat nih line of action. Oh, ini gini ternyata. Jadi line of action itu bentuknya S. Nah, kenapa kok S? Kita bisa lihat dari sini, dari alur kepalanya sini, ini torso ya turun ke sini ya kan. Terus ke pinggangnya turun ke sini. Nah, lalu ke kakinya. Nah, turun ke sini. Oke. Paham? Nah, di sini kita bisa tentukan ya kan kalau ini line of action-nya itu S gitu. Bentuk kurvanya itu S. Oke. Kita akan buktikan kalau line of action dari referensi itu S. Jadi saya bakal coba demo di sini ya. Bikin sketsanya. Kita coba diawali dengan S ya. Nah, lalu kita tentukan atau kita section dulu ya kan, mana kepala, mana torsonya ya kan, mana pinggulnya, mana lutut atau kakinya ya kan. Nah, gini. Terus mana tangannya. Nah, gini. Kalian kalau gambar figur yang dinamik, kalian nggak perlu langsung detail gitu. Kalian tentukan dulu alurnya kayak gini. Nah, emang kelihatan jelek ya, nggak jelas gitu kan memang. Tapi kita bakal lihat keajaibannya setelah ini. Jadi setelah kita buat line of action-nya atau kasarannya ini ya kan, ini lututnya di sini, dengan kakinya sini, terus pinggulnya di sini kan set. Nah, kita build atau kita gambar tubuhnya, tapi dengan bentuk yang sederhana. Jangan langsung detail. Kayak langsung ada rambut, telinga, muka, ekspresi dan bajunya jangan dulu. Kalian harus pakai bentuk yang sederhana dulu. Kenapa kok pakai bentuk yang sederhana? Agar otak kita itu bisa mudah gitu membayangkan perspektifnya. Soalnya ketika penggunaan basic shape itu arahnya berbeda, itu perspektifnya juga berubah gitu. Jadi misal, nah ini kan anak ini ya kan yang bermain skateboard itu kepalanya kayak gini ya kan. Nah, nah ini kan mengarah ke sini ya. Nah, jadi yang perspektifnya itu miring gitu. Jadi otomatis bentuknya itu silindernya juga yang kelihatan itu kepalanya, kepala silindernya itu, permukaan kepala silindernya, bukan bagian bawah. Soalnya kita kelihatannya itu dari ibaratnya dari cerita kalau anak ini mendongak ke atas, otomatis berubah juga. Silindernya bakal seperti ini. Nah, yang kelihatan tuh pangkal silindernya. Oke, lanjut. Kita lanjut build karakter ini ya, atau figur line ini ya. Ah,
kita bikin, nah ini silinder gini ya kan. Terus oke, kita bayangkan torsonya atau dadanya. Nah, nah ini kan ibaratnya garis ininya, visualnya kan perspektifnya gini. Ya, mas kita bikin silinder yang dengan arah yang sama. Lalu pinggulnya di sini. Nah, setelah ketemu pinggulnya, biar lebih jelas. Oke. Nah, set, set, ya kan? Ini ada pinggul, set, kasih siku atau lutut gitu kan. Nah, terus silinder lagi untuk paha, betis, ya kan. Silinder lagi di sini, silinder lagi di sini. Di sini juga di lengannya juga sama, silinder juga. Nah, kalau sudah ketemu seperti ini ya, kita udah ketemu basic shape-nya, baru kita eksekusi detailnya gitu kan. Jadi rututannya pertama tadi apa? Kita bikin line of action dulu, kayak kurvanya tadi kayak ini S gitu kan, atau mungkin bisa G gitu, atau mungkin sebaliknya gitu kan. Kalau udah ketemu kita bikin sesederhana gini dulu. Lalu ketika sudah nemu draftnya, kita udah nemu draft kasarnya ya kan, kita gambar. Bentar ya guys. Oke, lanjut. Nah, ketika udah nemu, kita tinggal eksekusi aja gitu. Nah, kita tentukan secara kasar aja dulu apa namanya, otot-ototnya atau rangka yang kelihatan gitu kan. Saat dapat bentuk secara ibaratnya ini tuh istilahnya tuh bentuk apa ya? Bentuk organik. Nah, iya. Bentuk organiknya tubuh manusia gitu kan. Kita bisa lebih mudah lagi dalam mengidentifikasi detailnya gitu. Kalau udah dapat bentuk organiknya kayak gini. Nah, kayak gini. Dapat satu pose dinamis ya di sini. Oke, untuk selanjutnya ya contoh selanjutnya bentar. Oke, ini
Ini juga sama. Nah, kita identifikasi dulu ya, line of action-nya. Nah, di sini saya melihatnya itu bentuknya, eee, kurvanya itu S gitu. Cuma S-nya itu gimana ya jelasnya? Oke, saya langsung praktek aja ya. Ini nih. Nah, itu kan kepala di sini, kaki di sini, ya kan? Nah, terus punggungnya itu di belakang sana. Nah, berarti kita ngelihatnya kalau secara garisnya itu kayak melengkung gini. Set. Nah, ini berarti kita udah ketemu ya kan line of action-nya gitu kan. Kenapa kok saya ambil kaki yang ini bukan yang ini? Kenapa, Bang? Oke. Jadi kaki ini tuh yang paling ini, yang paling powernya dapat. Bisa yang saya bilang tadi itu kayak tumpuan, bukan tumpuan ya, lebih tepatnya bagian tubuh yang energinya paling besar gitu. Karena paling menonjol gitu. Jadi eh, ujung dari line of action itu ditaruh di kaki ya, yang paling ibaratnya powernya paling besar gitu. Oke, kita buktikan apakah line of action ini tuh benar gitu atau bisa dipakai gitu kan. Nah, langsung kita eksekusi di sini. Nah, kepalanya di sini ya kan, lalu torsonya di sini. Nah, karena ini posisinya perspektifnya agak menjauh ya. Nah, jadi ke arah sana agak ke, nah gini ya kan. Otomatis perutnya nggak terlalu terlihat semua gitu. Tertimpa sama torso yang di sini. Oke, paham? Nah, jadi perutnya kelihatan kecil aja, pinggangnya ya kan. Baru ada di sini ada pinggulnya di sini ya kan. Terus kita bikin silinder untuk kakinya ya kan. Kayak gini. Nah, ini kakinya kan ke depan ya, berarti biasanya kan kalau kaki kan gini ya, kayak paha ya kan, lutut. Nah, makin mengecil kan ke bawah itu. Nah, gini kan kaki itu. Terus nggak makin kecil ukurannya, jadi makin besar. Nah, di sini saya gambarkan seperti ini. Nah, ini perspektifnya jauh ke belakang, jadi makin mengecil ya kan. Nah, ini gerak torsonya agak ditwist, agak dilengkungkan ya, diputer gitu, putar ke arah sini ya kan. Otomatis posisi dadanya itu nggak di tengah-tengah sini guys, jadi ngikutin alurnya saat gini. Nah, oke, paham. Lalu dari sini kita tentukan sendinya, terus eh, kita gambar apa namanya, garis tangannya ya kan, ya sesimpel dulu ya, yang penting ketemu bentuknya. Oh, oke, udah dapet. Nah, ini baru kita kasih basic shape-nya gitu. Nah, kayak gini. Oke. Nah, ini kan masih kasar. Nah, kita kita tinggal memperbaikinya gitu. Kan udah dapat gesturnya udah dapat. Kita buat detailnya, cara bentuk organiknya gitu. Nah, kita bikin rambutnya ya kan. Set. Nah, gini set. Lalu kita bikin punggungnya untuk
Katakan ini saya mau bikin ala-ala, eee, apa ya, baju-baju streetwear mungkin ya. Nah, ini saya bikin kerahnya agak tinggi, oh gini, kayak boxy cut gitu, potongan yang agak tinggi gitu kan. Nah, di sini saya bikin jaketnya itu lengan pendek, lalu di sini katakan dia ini tangannya tuh prototype gitu kan, kayak mungkin steampunk atau sejenis robot gitu. Nah, kayak gini. Ini tangan normal biasa ya, dia organiknya manusia lah. Nah, di sini saya bikin celana pendek juga ya kan. Nah, di sini dia langsung kayak pakai ya, kakinya itu pakai decker gitu ya, hitam gitu, atau mungkin pakai ala-ala spandex suit gitu, yang kayak di superhero gitu. Kayak gini. Oke. Kasih ya apa, rumbai-rumbai si jaketnya itu yang ala-ala streetwear gitu kan. Katakan di sini dia bawa semacam ini, mungkin, medium sword gitu di ininya, ya kan. Nah, oke. Nah, di sini kita udah dapat bentuknya. Nah, oh ya tadi soal siluet. Nah, kita ngeceknya ya kan. Kita ngeceknya kayak gini. Kita lasso dulu ya, atau kita blok kayak gini. Nah, set set set. Nah, ini kan posenya kayak mendarat ya, habis lompat terus mendarat gitu. Nah, kita cek apakah ketika ini di siluet bakal tetap kelihatan kayak orang lagi atau landing post atau lagi mendarat ya kan. Kita cek dengan di blocking warna hitam. Nah, masih kelihatan nggak? Masih ya, karena di sini tangannya masih ke expose, bentuk tangannya kiri kanan ya kan, terus kakinya juga nekuk ini juga masih kelihatan ya kan. Tuh. Jadi orang kalau ngelihat pun tanpa ngelihat referensi ini masih, oh, oh ini kayaknya lagi landing post ala-ala Spiderman ya gitu. Jadi ketangkep dengan jelas gitu di logika otak kita gitu kurang lebih. Oke, mungkin sekian ya demonya. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke. Nah, oke. Jadi lanjutnya itu adalah latihan dan tugas mandiri ya. Jadi ini bakal saya jelaskan dan saya kasih tips-tips gimana saya belajar bikin pose, terus
latihannya itu kapan sih, terus, ambil referensinya dari mana gitu. Jadi di sini ya kan, ada 3 poin yang saya harap teman-teman sekalian bisa melaksanakannya gitu kan dan mempraktekannya tentunya ya. Jadi nggak cuma sekedar kalian dari sini dapat materi, dapat ilmu, tapi cuma kalian simpan di otak baik-baik tanpa dipraktekkan ya, ya nanti bakal percuma gitu. Kalian cuma menambah atau menghabiskan penyimpanan atau internal dari otak kalian, memori kalian gitu kan, tanpa berguna gitu. Yang ada kalian malah capek gitu kan. Jadi prakteknya simple kok. Jadi pertama ya, kalian tuh pagi gitu ya, warm up gitu, kayak latihan ya, pemanasan gitu. 5 menit aja, nggak perlu lama-lama gitu. Nah, dari 5 menit itu dibagi gimana caranya kalian bisa menyelesaikan 5 pose ya dari referensi. Jadi kalian nggak perlu ngarang, nggak perlu pusing-pusing ngarang. Siapkan 5 pose referensi, pose dinamis yang menurut kalian masih oke dan kalian masih sanggup. Nah, kalian latihan menggambar itu ya. Mungkin kalau nggak salah itu kalau dibagi 5 ya kan, itu sekitar 45 detik sampai jadi 5 menit itu ya. Jadi cukup 5 pose saja, bikin sketch dari itu tadi yang langkah-langkah yang saya sebutkan, yang saya demokan tadi, bikin line of action dulu, draft figur gesturnya, lalu baru di apa basic shape-nya. Setelah basic shape baru kita tentukan bentuk apa namanya tadi organiknya gitu kan. Nah, ketika udah ketemu bentuk organiknya kayak outputnya itu kayak gimana visualnya, terus baru kita detail gitu. Jadi gitu. Tapi untuk pemanasan nggak perlu sampai ke fase ini ya bentuk organik ya. Cukup di basic shape yang kayak silinder, kotak-kotak kayak gitu. Jadi habis line of action, gesturnya baru itu tadi sectionnya dengan basic shape. Lalu the spine focus. Jadi pilih satu pose, gambar hanya line of action-nya, lalu bangun bentuk tubuh di sekitarnya. Nah, setelah kalian 5 menit tadi latihan gambar pose ya kan dengan cepat 40 detik per pose ya. Lalu kalian bisa lanjut ke tahap latihan ini. Jadi pilih satu pose. Nah, gambar line of action-nya aja. Nah, kalau udah ketemu line of action-nya, kalian bikin ininya bentuk tubuhnya di sekitar atau basic shape-nya. Paham nggak maksudnya? Jadi kalian ketika udah bikin bentuk kurvanya S misal ya. Nah, kalian taruh kepalanya itu semisal bentuknya kayak silinder. Nah, tapi jangan ditaruh di line of action-nya. Kalian taruh di sampingnya terus kalian kasih keterangan kepala sambil dikira-kira perspektifnya kayak gimana, basic shape-nya. Lalu torso. Ditaruh di sampingnya, enggak di garis line of action-nya. Terus kasih keterangan, oh ini torso. Terus begitu seterusnya sampai kaki. Oke, cukup satu aja, nggak perlu banyak-banyak. Jadi habis ini tadi 5 pose, terus bikin satu pose, tapi kalian bedah line of action-nya itu kayak gini. Lalu di sampingnya nggak jadi satu ya. Di sampingnya itu dibedah basic shape-nya, kayak kepalanya kayak gimana posisinya dan lain-lain ya kan. Lalu oke, untuk poin selanjutnya adalah exaggeration. Jadi ambil satu pose normal, lalu gambar ulang dengan melebih-lebihkan atau dihiperbola. Garis aksinya agar lebih dramatis. Nah, ini bakal saya kasih demo satu ya kan. Eh, semoga kalian bisa paham maksud dari yang poin ketiga, latihannya itu kayak gimana. Nah, mana ya? Nah, ini misal pose ini ya. Ini kelihatan ya Photoshopnya ya. Oke, kita coba hiperbola pose orang lain ini. Kita coba lebih-lebihkan. Nah, ini kira-kira saya udah dapat ini kurvanya. Jadi kurvanya itu kayak melengkung gini ya. Nah, oke. Nah, lalu di sini kita bentukannya ya kan? Kayak kepala, yang di sini kakinya, terus pinggangnya di sini. Nah, cuma ini saya lebih-lebihkan lagi biar lebih dramatis, biar lebih apa namanya?
lebih dinamis. Jadi ini saya buat orangnya lebih bungkuk lagi gitu. Jadi nggak ini kan hampir berdiri. Nggak, ini bakal saya bikin lebih bungkuk dan lebih dinamis. Jadi line of action-nya saya bikin lebih pendek gitu. Karena kepalanya di sini ya kan. Set. Oh, kakinya di sini. Set. Gini. Torso di sini. Set. Ini pinggulnya di sini. Terus ini apa namanya? Pahanya ya kan. Set. Terus ini tangannya. Terus ini tangannya tuh deket sama kamera gitu kan, jadi kayak perspektifnya besar banget. Nah ini kakinya semakin mengecil gitu kan. Ah, oke, kita udah dapet ini draft kasarnya. Karena ini kayak kurang kurang heboh gerakan. Kita bikin twist lebih puter lagi gitu kan, jadi agak naik ke sini tangannya. Nah tuh lebih dynamic kan, lebih hiperbola lagi gitu. Baru kita basic shape-nya gitu kan. Nah, silinder di sini buat lengannya. Nah, silinder di sini. Ini ada bola buat persendian pergelangan tangannya. Gitu. Ada tangan di sini, ada silinder di sini, lengannya kan. Nah, ini kurang gini. Nah, twist tapi ini kurang menjauh gini. Oke. Ini pinggul. Sini ada kakinya kan. Ini apa ya ibaratnya condong ke depan banget gitu. Sampai kecil banget sih kan. Set. Nah, tuh. Jadi lebih dinamis kan. Jadi lebih heboh gitu gerakannya. Kita itu ngeliat itu langsung seakan itu eh, kerasa banget, ini lagi lari hebat, lari kenceng banget. Ini sebenarnya bisa diperbola lagi gitu kan. Coba ini tadi saya bikin biar sekarang kan siluetnya masih dapat ya kan. Di siluet-siluet bentuk tubuhnya masih dapat. Nah, jadi kayak gini tuh. Ya betisnya. Tuh, oke, kurang lebih kayak gini. Nah, dapat. Oke, jadi kurang lebih gitu ya ininya apa yang dimaksud dari poin ketiga tadi, ya kan? Nah, diambil satu pose referensi, lalu kalian gambar ulang dengan melebih-lebihkannya, dihiperbola, didinamiskan lagi. Gitu. Oke. Dan ya, oke, terima kasih. Jadi sekian materi yang saya sampaikan soal dynamic pose atau dynamic figure.
dan itu masih berkesinambungan dengan apa yang kita pelajari kemarin tentang perspektif gitu kan. Dan ya, saya harap teman-teman sekalian jangan patah semangat ya. Jadi latihan gitu, jangan ibaratnya jangan takut belajar. Insya Allah konsisten itu membuahkan hasil. Dan ya, kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Kak Zais. Terima kasih atas pembahasannya kali ini. Iya, sama-sama. Rasanya Rasanya seru ya kita belajar tentang video dinamis bareng Kak Zais. Sekarang jadi pengen nyobain deh cara-caranya karena udah tahu kan langkah-langkahnya. Oke, sekarang kita mulai sesi Q&A-nya ya. Boleh ditulis dulu. Nanti biar aku bacain pertanyaan-pertanyaan dari kalian yang masih banyak penasarannya. Oh, oke. Nanti bisa tanya di Q&A room ya. Nanti saya bakal jawab satu-satu gitu. Iya, ya nanti ini saya kasih tugas ya. Jadi mungkin saya sediakan beberapa referensi yang nggak terlalu susah. Nanti silakan dieksekusi ya besok pagi atau kapan gitu. Nanti kalau sudah kalian bisa kirim di sini ya, di mana ya Mas Aziz ya kira-kira ya. Di Adword Talk mungkin ya. Oh, art review aja boleh Mas. Oke ya, nanti di situ. Oh ya, habis ini saya share ini ya materinya ya, apa presentasinya tadi. Tapi ini nanti saya masukin dulu itunya guys, apa namanya, hasil coret-coretan saya tadi itu buat ya biar kalian bisa memahami juga. Jadi nanti saya bagikan bentuknya PDF nanti. Oke, di sini ada Kak Gusin. Halo Kak. Untuk pertanyaannya, titik tumpu atau pusat gravitasi pada pinggul itu kayak gimana ya? Boleh dijelasin pakai gambar? Gimana Kak Zahid? Oke, boleh saya jelaskan ya. Nah, oke saya open stream lagi. Oke. Nah, yuk kita bedah pertanyaan dari Kak Huzen tadi ya. Cara ini kita kumpulkan beberapa referensi ya kan untuk memahami gitu kenapa kok titik
ibaratnya titik gravitasinya, tumbuh gravitasi itu di pinggul gitu. Dan kita cari kesamaannya dari beberapa referensi ini. Oke. Nah, ini kan ada 3 referensi pose yang berbeda ya tentunya. Lah, ada yang lari, ada yang landing pose, ada yang mungkin ini lebih ke lari tapi kayak melayang gitu ya, atau lompat gitu, hampir lompat gitu ya. Dan ya, ini ketiga-tiganya sih termasuk pose dinamis gitu. Nah, jadi saya bakal bedah kenapa kok titik tumpunya itu di pinggul. Jadi kita bisa perhatikan ya di ketiga referensi ini ya, di referensi kata si Mas A ini ya, yang lari, B yang landing, sama C yang ya lompat atau ya lari juga sama ya. Nah, kalian bisa lihat center of visualnya gitu kan, atau letak yang benar-benar ada di tengah kanvas ya, bagian tubuh yang benar-benar ada hampir di tengah atau bahkan di tengah-tengah kanvas itu bagian mana? Bagian pinggul, guys. Jadi kita lihat di sini pinggulnya ada di tengah, ya kan? Ini juga sama, ya kan? Sebenarnya agak ke kiri sedikit tapi masih di tengah. Ini juga sama. Ini juga di tengah. Nah, jadi mau mungkin kalian kalau nggak percaya kalian bisa cari foto yang lain yang lebih dinamis gitu kan, yang berantem kayak atau apa. Kalian lihat pasti area pinggul yang tervisual itu nggak jauh-jauh dari area tengah sini. Entah di tengah-tengah, ke sini dikit, atau ke atas dikit, ke bawah dikit. Jadi nggak sampai melebihi area ini. Nah, itu penjelasannya. Jadi kayak yang saya gambar ini, saya ada tadi sempat ya bikin demo sebentar tadi sebelum siaran. Jadi ya ini juga sama. Ini juga sama. Kalian kalau lihat ini, meskipun ini perspektif dari bawah ya kan, dari bawah gini, pinggulnya itu nggak jauh-jauh gitu. Jadi masih di area yang di tengah gitu. Mungkin agak geser ke sini dikit, ke sedikit gitu. Jadi nggak bakal melebihi dari ini. Itu kenapa kok titik tumpu gravitanya, titik tumpunya ada di situ, di pinggul gitu. Nah, oke, kayaknya cukup ya untuk penjelasannya, Kak Guzen. Terima kasih. Hai, Oke, terima kasih Kak ya, Jahit. sama-sama. Untuk pertanyaan selanjutnya ya, ada dari Kak Rara. Aku mau nanya soal dynamic visual ini kayak gabung perspektif dan anatomi ya. Cara tersimpel untuk dijelasin ke anak-anak SD gimana ya? Soalnya ada anak yang bingung aplikasiin pose dinamik itu sendiri. Oke, halo Kak Rara ya. Sebenarnya saya juga guru, teman-teman sekalian. Saya tuh ngajar dari tahun 2021 sampai sebenarnya sampai sekarang. Cuma saya sekarang cuma fokus ke satu sekolah aja gitu. Dulu dari 2021 sampai 2024 saya megang 5 sekolah. Jadi ada RA, TK, SD juga MI gitu. Jadi ada 5 sekolah. Dan itu saya mengajar ekstra. Nah, untuk sekelas anak-anak ya, Kak Rara gitu. Itu kita nggak perlu sedetail itu sih sebenarnya, untuk memberi apa ya, arahan atau memberi ilmu ya soal menggambar. Fokus utama untuk anak-anak seusia itu, kita tumbuhkan rasa cinta atau rasa suka mereka kepada dunia menggambar gitu. Jadi bikin gambar-gambar yang simpel dulu, bikin materi tentang eksperimen
misal nih anak-anak, kalau, warna merah dicampur biru nanti jadinya apa? Jadi ungu, Kak, jadi ungu, Bu, jadi ungu, Pak, gitu. Nah, oke selanjutnya warna semisal kuning saja gitu. Nah, kalian, kalau di kelas-kelas SD dan TK, kalian lebih banyak bercerita, lebih banyak gambar-gambar yang mereka suka gitu, semisal gambar hewan lucu atau mungkin gambar karakter-karakter kartun yang emang lagi tren ya di zaman ini gitu. Semisal mungkin setahu saya kalau sekarang itu, anak-anak tuh pada nonton ini, apa sih kayak Cinamoro apa ya namanya? Itulah kurang lebih ya. Ada terus ada lagi Kuromi. Nah, ya itu. Ya udah nggak kalian coba aja gambar, karakter itu tapi dengan konteks tetap menggunakan, langkah-langkah yang benar. Jadi semisal nih gambar Kuromi ya, ayo anak-anak kita gambar Kuromi ya, pertama kita bikin lingkaran terlebih dahulu, gampang kan? Nah, kalian yakinkan kalau gambar itu gampang, diyakinkan terus, gampang kan? Oke, selanjutnya kita bikin garis lurus kayak gini, nah, terus garis miring. Nah, jadi kita tentukan matanya di sini, kiri, kanan, matanya kecil ya, bulat kecil, gampang kan? Gampang gitu. Jadi buat kelas seadik mungkin ketika mereka udah terbangun, minat dengan gambar. Nah, untuk, pengaplikasian pose dinamik ya kan, itu bisa dipelajari mungkin kalau di SD ya, itu sekitar kelas 4 ke atas lah. Tapi kalau untuk kelas 4 ke bawah itu saya sarankan jangan. Nanti yang ada malah mereka itu trauma menggambar gitu. Kurang lebih gitu Kak Rara. Oke, terima kasih Kak Jahit. Iya, sama-sama. Ada yang mau bertanya lagi? Saya salah. Oke, ada pertanyaan dari Kak Jiji. Cara memandukan dynamic pose dengan perspektif, kadang meskipun sudah menggunakan box method, masih terlihat aneh atau kurang pas. Gimana Kak Jahit? Oke, cara menentukan dynamic pose dengan perspektif kadang meskipun udah menggunakan box method masih terlihat aneh atau kurang pas. Nah ini, kembali ke ini ya, materi yang kemarin gitu kan. Kalian harus bisa ini, apa, menguasai atau bisa tuh menguasai tentang satu titik hilang, 2 titik hilang, 3 titik hilang. Nah, dengan itu semisal ini saya ini ya, kasih demo aja biar biar paham, biar bisa kenapa sih kok kurang pas gitu ketika udah pakai box method, apa sih yang salah? Oke, kita bedah ya. Bentar, saya cari referensinya dulu.
Bentar ya guys. Wait. Nah ini ada satu ini. Kelihatan ya ininya, Photoshopnya. Oke. Nah ini ada karya kalau nggak salah ini dari ini ya. Bu Chen atau siapa orang Cina nggak salah. Lupa saya. Nah, oke. Nah ini meskipun nggak terlalu dinamis banget ya. Ini masih masuk ke pose dinamis sih. Soalnya ini nggak literally berdiri statis kayak foto KTP enggak. Jadi masih masuk ke kategori pose dinamis. Cuma yang menurut saya masih medium gitu, nggak terlalu ekstrim dinamisnya. Oke, kita bedah. Jadi gimana sih biar box method kita itu masih oke gitu, nggak kelihatan aneh ketika diterapkan di karakter gitu. Perspektifnya gimana? Nah, ya kita bedah. Oke, di sini kita lihat ya kan. Kalau saya pribadi itu kalau menggambar karakter dengan background, ya kan? Itu pertama saya tentukan dulu garis apa namanya? Garis ininya dulu. Garis titik hilangnya, horizonnya, ya kan? Nah, setelah ketemu ya kan, setelah ketemu garis horizonnya, saya tentukan titik hilangnya di mana gitu. Nah, otomatis misal nih saya bikin karakter ini set di tengah-tengah ya kan. Ya udah kita bikin kotak dulu ya kan. Balok gitu kan di tengah-tengah. Terus baru kita tarik garis ininya. Apa namanya? Dari titik hilangnya set 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 kan. Set. Nah, setelah dapat garis titik hilangnya ya kan. Nah, kita bayangkan atau kita visualkan karakter tersebut dengan garis perspektif. Nah, jadi ya kan, kita ketika udah dapat kira-kira letak posisi karakternya, nah kita bikin pertama sama kayak tadi kita bikin line of action-nya dulu ya kan. Nah, kita bikin line of action, kita section, kita bagi kepala di sini, torsonya di sini, pinggulnya di sini ya kan. Lalu pundak engsel sendi pundak di sini, di siku sini, pergelangan di sini. Nah, udah dapat gini. Kita bikin gestur. Jadi jangan langsung bentuk sederhana. Jadi kita bikin gesturnya dulu set. Kayak bikin jelek aja gitu ya. Kelihatan ya, asal kelihatan lah gitu. Apa flow-nya atau lekukannya, lekukan tubuhnya gitu kan. Set. Ini. Ini kayak stickman gitu tapi tetap kelihatan torsonya gitu. Nah, setelah dapat ya kan, biar nggak aneh ya kan. Kalian visualkan basic shape-nya. Nah, di sini kepala ini karena menghadapnya ke arah kamera ya, enggak lurus ke arah depannya dia gitu kan. Kalau lurus kan ke sana pandangannya. Nah, ini kan agak ibaratnya agak memandang ke apa ya? Turun ke bawah lah kepalanya itu. Jadi otomatis bentuk dasar kepalanya itu silindernya itu posisi nah, gini. Nah, tapi nggak terlalu yang kelihatan bulat banget bawahnya itu enggak. Jadi kelihatan dikit gitu. Nah, di sini. Pangkal silindernya itu kelihatan dikit. Nah, lalu leher silinder juga ya ngikutin. Lalu kalau saya pribadi kalau bikin torso itu mudahnya gini. Jadi kalian bikin apa namanya? eh silinder ya, tapi silinder yang gepeng gitu loh, guys. Nah, tuh silinder gepeng kayak gini. Nah, lalu
di sini ada perutnya. Kalau saya perutnya saya bikin bola gini, soalnya kan perut juga area atau pivot yang sering di bench, ditekuk-tekuk. Jadi kalau saya pribadi dia bikin bola gini. Lah di pinggangnya, pinggul atau pinggang. Ini kalian bisa tiru kayak gini. Lalu kalian kasih kayak setengah lingkaran di tengah-tengah sini. Baru kalian kasih paha, silinder paha di sini. Bisa gitu atau bisa langsung tanpa dibikin section kayak gini langsung dibikin set 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 gitu juga bisa ya. Terserah kalian senyaman kalian. Nah, nah kita oh ya, ini tadi semua basic shape-nya itu ngikutin arah ke sini. Arah ke sini. Jadi line garis line-nya itu tuh lihat bisa dilihat itu masih seirama dengan perspektifnya. Sini ada silinder di sini kan. Set. Sini juga silinder. Ada tangannya. Silinder juga kayak gini. Lalu ada ya tangan memegang ini juga dibikin juga basic shape-nya kerucut aja. Nah, oke. Nah, kita cek. Ya, nah, posenya aneh enggak kan? Soalnya apa? Kita pakai perspektif. Nah, jadi saya jelaskan lagi, ketika kalian bikin basic shape, kalian jangan lupakan garis-garis perspektif yang ada di kiri kanan ini ya. Jadi tetap alurnya itu mengikuti arah dari garisnya. Nah, ini semisal ini ya kan. Nah, ini kan. Nah, tuh torsonya. Terus pinggangnya juga sama. Tuh, tuh. Ini loh. Nah, ini garis ini. Tuh. Ini juga alur pahanya juga masih sama. Tuh, ini juga ini silinder di tangan juga sama tuh. Lihat, set. Tuh, tuh. Iya kan? Masih satu kalau ditarik garis itu masih masih masuk perspektifnya gitu. Nah, gitu. Oke, kurang lebih ya kayak gitu, Mas atau Kak Jiji tadi ya penjelasan dari saya. Oke. Oke, terima kasih Kak Zaid. Ya, sama-sama. Ada dari Kak Dezora untuk pertanyaannya, kalau dynamic pose cowok sama cewek itu gimana cara buatnya? Kan postur tubuhnya berbeda. Nah, oke. Kak Jora ya. Sebenarnya meskipun ini ya, ini kembali ke seberapa seberapa banyak pengetahuan kalian atau muscle memory kalian tentang bentuk ya. Nah, sebenarnya kalau ditelaah lagi bentuk cowok sama cewek kan beda ya. Mungkin secara lebih tepatnya bukan bukan beda secara bentuk tubuhnya tapi lebih ke bentuk organiknya. Jadi kalau cowok itu eh, pundaknya lebih lebar, perutnya lebih kecil ya kan, kakinya lebih panjang. Nah, lalu cewek itu pundaknya sempit atau mungkin pendek gitu kan, tapi dia punya pinggul yang besar. Nah, terus paha yang besar tapi kakinya pendek. Nah, kayak gitu. Nah, itu eh cara menggambar dinamiknya ya harus disamakan dengan basic shape-nya. Kita harus bayangkan basic shape-nya. Oke, saya bakal ini aja apa kasih coret-coret lah ya. Nah, oke. Ini pakai ini base yang sama ya. Nah, kalian lihat. Kalau kita gambar cowok, ya kan, otomatis ya kepala kecil, ya kan? Lalu pundak atau bahu lebar, ya, gini. Lalu pinggulnya kecil, tapi pahanya panjang, gitu. Nah, ini. Nah, terus tangannya juga lebih kekar atau lebih besar.
Tuh, gini. Nah, secara basic shape pun, ya kan, ini pun udah kelihatan kalau ini laki-laki, ya kan. Meskipun saya nggak repot-repot menggambar ini secara detail ya, ini udah kelihatan kalau laki-laki. Coba kita lihat kalau perempuan-perempuan itu gimana. Nah, kita harus paham juga karakteristik bentuk tubuh perempuan itu gimana kalau disederhanakan dengan ya bentuk paling sederhana gitu. Nah, tadi kan laki kepala kecil, terus bahu lebar gitu kan, pinggulnya kecil. Nah, kalau perempuan beda, kepalanya agak bulat ya kan. Terus pundaknya juga ya kecil, nggak terlalu lebar, pendek lah ya. Terus ada torsonya itu juga nggak panjang, torsonya juga pendek, gitu kan, segini. Lalu pinggulnya besar ya kan. Nah, ini kalian bisa bayangkan langsung bikin bola, terus kita potong bagian atasnya gitu kan. Terus baru pahanya bikin besar kayak gini ya kan. Nah, gini. Terus jangan lupa ya karena perempuan juga apa ada anatomi lain gitu, itu juga penting buat menunjukkan feminimnya kalau itu perempuan ya kan. Nah, terus tangannya kecil ya kan, ramping gitu. Jarinya lentik gitu kan. Coba kita tes ya. Apakah kelihatan perempuan? Kelihatan perempuan kan? Tuh, ini perempuan, ini laki-laki. Nah, gitu. Jadi kalian harus paham kayak basic shape-nya laki-laki itu, ciri fisiknya kayak gimana, dan kalau disimplifikasi itu kayak gimana gitu. Oke, sekian Kak Jora. Oke, terima kasih. Iya, sama-sama. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Kak Guzen lagi, apakah dinamik pose selalu lebih bagus untuk ilustrasi atau ada kalanya kita harus pakai statik? Ini tadi sempat saya jelaskan di awal tadi. Jadi sebenarnya eh, tergantung kegunaan gitu. Kalian itu mau buat ilustrasi macam apa sih gitu kan. Jadi kalau untuk tadi industrial buat mendesain karakter secara detail ya kan, secara dapat semua aspeknya ya kan, detailnya ketangkep semua, kalian pakai pose statis, kayak pose potret biasa, berdiri biasa gitu, setengah di sisi ilustrasi ya, keindahan gitu, bukan untuk industrial game. Itu bisa untuk membuat pose-pose yang statis kayak mungkin biar tampak lebih elegan, semisal kita mau mengilustrasikan sebuah raja yang duduk di singgasana gitu kan. Ya itu posenya statis, itu statis dengan pengambilan perspektif yang flat, yang satu titik hilang aja atau dua titik hilang aja sudah cukup. Nah, itu tetap kelihatan bagus, ya kan. Jadi nggak harus dynamic pose, tapi dynamic pose kelebihannya itu untuk mengekspresikan adegan atau mengekspresikan eh, sebuah apa ya, sebuah kejadian atau mungkin ekspresi seorang makhluk ya, itu lagi ngapain gitu. Nah, itu kalau dengan dynamic pose ya kan, itu tanpa dijelaskan pun gerakan karakter itu kita bisa mengenali, oh itu lagi lempar tombak, oh itu lagi pasang kuda-kuda semisal kayak gitu. Jadi mau bagus apa enggaknya tergantung kegunaannya. Jadi jangan sampai salah salah fungsi ya menggunakan static pose sama dynamic pose. Dan tentunya tergantung dengan seberapa besar pemahaman kalian soal anatomi juga gestur. Jadi meskipun kalian mau pakai statis pose atau
dynamic pose, tapi kalau kalian masih acak-acakan ya, masih belum tahu secara dasarnya aja, sesimpel mungkin gestur aja belum terlalu paham, ya mau kalian bikin seperti apapun ya nggak bakal kelihatan menarik gitu. Karena kalau ada miss atau salah ya gambar kalian nggak merepresentasikan itu dynamic pose, gambar kalian itu nggak merepresentasikan itu static pose gitu. Itu Kak. Oke, terima kasih. Iya, sama-sama. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Kak Hawa Jitam, apa saja sih yang harus diperhatikan kalau kita mau buat dynamic pose? Sehingga saat kita menggambar, hasilnya lebih kelihatan hidup saat menggambar bentuk karakter hewan atau manusia. Nah, itu tadi ya sama ya yang sebenarnya udah saya sampaikan di materi tadi. Nggak apa-apa, saya jelaskan lagi, jelaskan ulang. Jadi biar kelihatan lebih hidup ya kan, dan biar kelihatan lebih karakter hewan dan manusia ya sama. Jadi kalian harus paham line of action. Jadi line of action hewan sama manusia itu beda loh ya. Jadi nggak sama. Soalnya kan tergantung juga bentuk hewannya kayak gimana, terus eh, apa namanya, kebiasaan gerak si hewan itu kayak gimana, itu juga mempengaruhi line of actionnya gitu. Nah, biar lebih kelihatan nyata, kalian harus studi, kalian harus belajar, kalian harus mengamati objek atau ya hewan atau mungkin manusia atau mungkin ras tertentu yang pengen kalian gambar gitu. Kalian pahami kecenderungan-kecenderungan mereka saat bergerak, saat berjalan, saat melompat, atau mungkin saat makan kayak, atau ya semua itu kalian pelajari. Kalau udah dapet secara garis besar line of actionnya, alur bentuk tubuhnya dari kepala sampai kaki, kalau hewan itu sampai ekor bisa ya kan. Nah, saya yakin penerapan kalian soal dynamic pose-nya bakal lebih mateng dan lebih kelihatan natural atau hidup gitu Kak. Oke, terima kasih Kak David. Ya, sama-sama. Ada yang mau bertanya lagi, teman-teman? Oke, karena udah selesai ya, buat kalian yang mau tanya-tanyanya, kita akhirin aja sampai sini. Sebelum kelas malam ini ditutup, Kak Zaid, kami boleh minta kata-katanya dong untuk semua peserta kelas yang hadir malam ini. Biar bisa jadi motivasi buat lebih semangat lagi dalam menggambarnya. Oke, siap Kak. Eh, oke, kata-kata ya, kalimat ya. Oke, Ya, jangan minder ya, jangan insecurity ya tentang apa yang kalian capai sekarang gitu. Karena semakin banyak yang kalian lakukan ya, itu lebih baik daripada nol tindakan. Sudah, sekian. terima kasih. Terima kasih Kak Zaid, keren banget kata-katanya. Buat kalian yang ketinggalan kelasnya dari awal, tenang aja ya, hasil rekaman kelasnya bakal dipost di YouTube Unika. Terima kasih untuk Kak Zaid dan tim Overcup Studio karena sudah mau membersamai kami hari ini untuk belajar.
Terima kasih juga kepada Unipela semua karena sudah mau ikutan belajar dan menyertai acara malam ini. Sampai jumpa di kegiatan acara berikutnya. Aku harap kalian tetap semangat untuk menunggu kegiatan menggambar bersama lagi. Buat kalian yang pengen tahu lebih lanjut tentang Kak Zaid, boleh follow Instagramnya di @artof_j99. Karena kegiatan ini didukung oleh Overcap Studio, jangan lupa juga follow akun komunitasnya di @overcap.studio. Jangan lupa juga follow Instagram Unity Canvas di @unitycanvas_co agar tidak ketinggalan info kegiatan Unika lainnya. Saya Karina, host malam ini pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di Unika selanjutnya.